Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah kajian kurikulum, ingin mempresentasikan mengenai the grassroots model atau model akar rumput. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tia Novitasari dan rekan saya Mutia Nabila Andre, Pandu Irawan Abdullah, Deva, Aprilia Wahyu Budiarti, Salsabila, Rehandini. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada definisi, karakteristik, langkah-langkah, peranan guru, kelebihan dan kekurangan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai definisi dari the grassroots model atau model akar rumput. Model the grassroots itu merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah. Nah, model ini dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Sores pada tahun 1957. Model ini beranggapan bahwa penerapan suatu kurikulum akan lebih efektif jika para pelaksananya sudah diikutsertakan sejak awal mula pada kegiatan pengembangan kurikulum itu. Dan pandangan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum ini bersifat demokratis atau yang berasal dari bawah. Pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ini menuntut adanya kerjasama antara para guru, antara para pihak sekolah, maupun antara pihak di luar sekolah, seperti orang tua para siswa atau masyarakat lainnya. Nah, pada pelaksanaannya, para administrator itu cukup memberikan bimbingan dan dorongan kepada para staf pengajar setelah menyelesaikan tahap tertentu. Biasanya diadakan lokakarya untuk membahas hasil yang telah dicapai dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Jadi, model the grassroots ini sifatnya bottom up atau dari bawah ke atas dan berlaku dalam sistem pendidikan yang kurikulumnya itu bersifat desentralisasi atau memberikan peluang terjadinya desentralisasi sebagian. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pandu Irawan Abdullah. Terima kasih untuk Saudari Tia yang telah menjelaskan dari definisi dari model grassroots. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari model tersebut. Terdapat 4 karakteristik yang dikemukakan oleh Smith, Stanley, and Sores. Yang pertama yaitu kurikulum akan bertambah baik kalau kompetensi profesional guru bertambah baik. Yang kedua, kompetensi guru akan menjadi lebih baik jika guru-guru menjadi personil-personil yang dilibatkan dalam masalah-masalah perbaikan atau revisi dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga, jika para guru-guru menanggung bentuk-bentuk yang menjadikan tujuan yang dicapai dalam memilih, mendefinisi, memecahkan masalah yang dihadap, serta dalam memutuskan dan menilai hasil, keterlibatan mereka akan lebih terjamin. Yang keempat, sebagai orang yang bertemu dalam kelompok-kelompok tatap muka, mereka akan lebih mengerti satu dengan yang lain dengan lebih baik dan membantu adanya konsensus dalam prinsip-prinsip dasar, tujuan-tujuan, dan perencanaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Saudari April. Untuk Saudari April dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Pandu atas penjelasan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum. Nah, dalam mengembangkan kurikulum model grassroots ini dapat dilakukan dengan 5 langkah. Langkah yang pertama yakni menyadari adanya masalah. Kurikulum model grassroots dapat terjadi mula-mulanya karena adanya keresahan yang dirasakan oleh guru
tentang kurikulum yang berlaku. Keresahan ini misalnya dirasakannya ketidakcocokan akan strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, atau bisa juga kurangnya atau rendahnya motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keresahan yang dirasakan oleh guru ini menjadi kunci terjadinya model kurikulum grassroots. Tanpa adanya keresahan atau kesadaran akan terjadinya masalah yang dirasakan oleh guru, maka kurikulum model grassroots tidak mungkin terjadi. Nah, lalu langkah yang kedua itu ada mengadakan refleksi. Nah, setelah guru menyadari adanya masalah yang terjadi di kelas, guru mulai mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. Nah, guru dapat mencari latar belakang masalah tersebut dengan cara mengkaji literatur yang relevan dengan masalah yang terjadi. Misalnya saja dengan membaca buku, membaca jurnal, dan yang lain sebagainya. Yang penting relevan dengan masalah yang terjadi. Nah, jika guru paham tentang penyebab terjadinya masalah, maka dapat memudahkan guru dalam mendesain lingkungan yang cocok untuk anak didiknya. Lalu yang ketiga ada mengajukan hipotesis dan jawaban sementara. Nah, tadi kan si guru sudah mencari penyebab terjadinya masalah kan. Nah, di sini guru mulai mengumpulkan hipotesis atau jawaban-jawaban sementara yang dapat diterapkan atau menjadi solusi untuk permasalahan yang terjadi di kelasnya. Lalu yang keempat ada menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Nah, setelah guru mengumpulkan jawaban-jawaban sementara yang didapat dari hasil kajian literatur tadi, guru mulai memilih atau memilah jawaban mana yang paling cocok untuk diterapkan di dalam kelas. Guru memilah semua jawaban itu dari yang paling cocok dan yang tidak cocok untuk diterapkan di dalam kelas. Lalu yang langkah kelima itu ada mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasi secara terus-menerus hingga terpecahkan masalah yang dihadapi. Nah, setelah guru memilah jawaban yang sekiranya sesuai dengan permasalahan yang terjadi di kelas, nah, guru mulai menerapkan solusi bagi kelasnya. Nah, tidak lupa juga guru mengevaluasinya agar solusi atau jawaban yang sudah ditemukan tadi itu bisa lebih baik lagi untuk diterapkan di kelas. Jadi diharapkan solusi yang didapat dari literatur tadi itu menjadi solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Terima kasih kepada April yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya mengenai peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi akan coba dijelaskan oleh saya sendiri, Salsabila. Jadi, sebelum kita tahu apa nih peranan guru dalam kurikulum desentralisasi, saya mau coba jelasin dulu sedikit mengenai apa sih kurikulum desentralisasi. Nah, kurikulum desentralisasi itu kebalikan dari sentralisasi. Jadi, kurikulum ini disusun oleh unit terbawah atau istilahnya itu bottom up. Nah, siapa nih yang unit terbawah itu? Unit terbawah itu adalah sekolah. Jadi, di sini penyusun dari kurikulum desentralisasi itu adalah sekolah. Baik itu satu sekolah maupun sekelompok sekolah yang ada di satu wilayah atau satu daerah. Nah, kenapa kok kayak gitu? Jawabannya adalah karena ini didasarkan pada karakteristik, kebutuhan, pengembangan daerah, dan juga kemampuan sekolah-sekolah yang ada di satu daerah tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih peranan guru dalam kurikulum desentralisasi? Karena tadi penyusunnya adalah sekolah, otomatis nih yang menyusun adalah guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Kenapa kok guru yang menyusun? Karena guru ini dianggap orang yang paling mengetahui kondisi atau keadaan di kelasnya. Misalnya nih,
materi apa yang harus diberikan kepada peserta didik, lalu bagaimana karakteristik peserta didik, berapa waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi tersebut, metode belajar apa yang cocok untuk anak-anak yang ada di kelasnya, seperti itu. Maka guru di sini memiliki peranan penting itu dan dianggap orang yang paling kompeten untuk menyusun kurikulum, karena yaitu tadi, guru itu paling tahu keadaan di kelasnya. Maka di sini guru memiliki multiple task. Yang pertama adalah perencana, kedua penyusun, yang ketiga pelaksana kurikulum tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Salsabila yang telah menjelaskan materi tentang peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan kurikulum grassroots. Yang pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Nah, kenapa kurikulum ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat? Kita tahu bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang berbeda-beda, dan kurikulum ini disusun dan dikembangkan oleh para pelaksana, artinya mengikutsertakan pihak yang mengajar, yaitu guru-guru. Dan pasti, guru-guru dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum disesuaikan dengan daerah di mana tempat ia mengajar, karena mereka pasti mengerti kebutuhan dan perkembangan masyarakat di daerahnya. Yang kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan profesional, kemampuan finansial, dan kemampuan manajerial. Nah, jelas kurikulum sesuai dengan kemampuan sekolah karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pihak sekolah ikut terlibat dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Dan seorang guru yang memiliki kemampuan profesional akan terus berusaha menambah pengetahuan dan wawasannya dengan cara menggali berbagai ilmu-ilmu. Yang ketiga, disusun oleh guru-guru sendiri sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Karena kurikulum ini disusun oleh para guru tersebut jadi memiliki gambaran bagaimana cara menerapkan kurikulum ini dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, ada motivasi dari kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan terjadi semacam kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai kekurangan kurikulum grassroots akan dijelaskan oleh Mutia. Terima kasih kepada Saudari Deva yang telah menjelaskan mengenai kelebihan model kurikulum grassroots. Saya Mutia akan menjelaskan mengenai kekurangan model kurikulum grassroots. Yang pertama adalah tidak adanya keseragaman. Untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi kesatuan dan persatuan nasional, bentuk ini kurang tepat. Karena bentuk ini itu dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah atau daerah. Yang kedua, tidak adanya standar penilaian yang sama, sehingga untuk membandingkan keadaan dan kemajuan setiap sekolah atau daerah itu akan sangat sulit. Yang ketiga, ketika perpindahan siswa itu terjadi, maka akan sangat sulit karena bisa saja materi yang diajarkan dari sekolah sebelumnya itu akan berbeda dengan materi yang diajarkan oleh sekolah yang dia tuju pada tingkatan yang sama. Yang keempat, sulit untuk melakukan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Karena pemerintah tidak diikutsertakan dalam pembuatan kurikulum, maka pemerintah akan sulit melakukan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Dan yang terakhir adalah belum semua sekolah atau daerah siap untuk menyusun dan mengembangkan kurikulumnya sendiri, karena sumber daya manusia atau tenaga pengajar yang ada pada masing-masing sekolah dan daerah itu berbeda, sehingga diragukan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri itu bisa saja sangatlah susah untuk sekolah-sekolah yang memiliki kekurangan sumber daya manusia. Maka dari itu, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebutkan, bisa diterapkan model kurikulum campuran sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi di sini adalah pemerintah dan desentralisasi di sini adalah guru.
Guru dilibatkan dalam setiap pembuatan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum itu, dari mulai perencanaan, pembelajaran, dan evaluasi. Sementara pemerintah dilibatkan untuk pengelolaan dan penilaian secara nasional. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.